Karena kamu ini tidak menjawab Enggak, pertanyaan kalau Pak mau Darman dari diskusi itu tadi. kan santuy dong. Satu Oh orang satu iya, bunda itu. oke, sama saya aja. Ayo, sama saya. Tadi Bang Ran mempertanyakan, saya sudah Hmm. menjelaskan agar tentang ketuhanan. Ini sekarang abang bertanya lagi, abang mau tanya apa gitu? Seharusnya saya ganti yang bertanya dong, seharusnya Iya, gitu. Itu baru adil namanya. enggak. Jawaban Anda Ini itu tidak masuk banyak akal, sekali Bang, jawabannya. pertanyaannya. Pertanyaanmu ini enggak apa ya, jawabanmu enggak masuk akal, Bang. Kok nggak masuk akal? Saya sesuai yang ada di Bible. Ada Iya, di datanya, ini mana datanya. tertulis? Coba di mana itu tertulis bahwa Tuhan itu melarikan diri dari Yesus? Itu Tadi kan udah pertanyaanku, dibacakan Bang. sama Kalau menurut Bang logika. Ren tadi. Aku akan kembali ke bapak aku dan bapakmu, kan udah jelas. Hmm. Tadi dia sudah berkata seperti itu, Bang. Aku akan kembali ke bapakku dan bapakmu. Nah, Itu artinya beda, Bang, konteksnya di situ. beda. Itu beda konteksnya. Udah lari-lari Anda Loh, kan? Anda udah diludahi itu sejak beda pagi. konteksnya. Loh, itu beda Beda dari mana? konteksnya. Di Aduh, kacau kali emang ah. di mana? Sampean nih lucu mas, ya kan sama Tadi dia cowok. berkata, Yesus aku kembali ke Jawabannya itu bapakku. ya. muter-muter. Ketika Sementara di Tuhan saat itu dia telah menjadi mati manusia dan di akan kembali kayu kepada salib, Bapa. Gitu. ya, Apa dengarkan, lagi coba? dengarkan, Keceplosan dia. dengarkan. Keceplosan dia. Kok ceplos sendiri? Orang sampean gak jawab. Ceplos sendiri. Tulis Lucu loh sampean. waktu Yesus. Bang Kamu nih Rangga lucu. bilang, Jangan, kan ada bilang kapan jangan Yesus ketawa, Bang, jangan memperlihatkan rohnya ini, kebodohan. ya sebentar, kapan roh Bapak ini lari dari Yesus gitu, abang bilang kata gitu kan. Tadi udah dijawab Bang Rangga, aku akan kembali ke bapakku dan Lah, bapakmu. di Kan sudah jelas, apa saat lagi coba? lah, kamu nih ngomong, Bapak, Anda loh yang aku ngomong. dan Muter-muter Bapak. dia. Tunggu dulu, aku dan Sebentar, Bapak ini adalah dengan ada Bang Semar satu. Mesem. Saya dengan Bang Semar, Ya Bang kan? Rangga. Saya Tunggu dengan dulu. loh, jadi dua lawan satu. Sama ini tadi pertanyaan gitu. Ya, dua Di lawan saat satu. Yesus kalau memang tuh ada satu, jadi satu. Di saat Yesus itu ditombak di tiang salib, Bapak tuh kemana? Apa mati juga? Kalau Bapak memang tuh jadi pergi ke satu. Bapak Iya ada dua. Bapak ke Berarti surga, ada dua kepada oknum. surga. Ada dua oknum dong. Jangan ngomong Pokoknya satu. bismillah. Dan Oh juga gimana sih Anda muter-muter? tidak mengerti tentang ayat. Satu hakikat tuh berarti satu bapak tuh. Artinya satu hakikat, satu kehendak, satu kepribadian. Anda tidak bisa mengungkit hal Nah, itu gitu. itulah ciptaan Oten. Ah, Ote-ote. lucu, lucu. Lucu itu. Ini jadi dua Lucu lawan satu nih. gitu. Sebentar, ini dua lawan satu apa gimana? Atau dua? Walah, gimana ya? Jawabannya kok muter-muter gitu Jangan sih? keroyok-keroyokan bang. Lucu. Saya sudah menjelaskan sesuai kemampuan yang saya miliki gitu. Iya, aku Anda hargai masih itu, Bang. mempersoalkan itu gimana coba lah. Kalau penjelasannya beda gitu. Inilah lucunya orang-orang kalian ini. Tidak Iya, menerima kenapa? pendapat Karena orang beda. lain gitu. Artinya Anda tidak menghargai sesama manusia. Gitu. Iya, karena penjelasanmu itu nggak masuk akal. Loh, sesuai Nggak, Bible. nggak yang masuk akal lah, Bang, itu, Bang. Saya menjelaskan sesuai yang ada di Kamu Bible. tadi bilangnya Pak Darman membaca Bible itu sesat katanya. Itu Bible mulai yang Ya dibacakan. dia karena ada Gimana sih? comot-comot ayat bang. Jadi ayat itu tersesat Hmm. jadinya seperti itu. Oh, memangnya di pendetamu itu membaca satu perikop gitu? Bacalah semuanya agar kitab tersebut tidak Enggak, tersesat. aku Seperti tanya abang ini dulu, mencomot-comot ayat aku tanya seperti itu. dulu sama Anda Yohanes ini. Ya, Nah, tadi tanya mulu. aku tanya Jadi sama kapan Anda poinnya dulu. saya nih? Lah, Nggak ada poinnya enggak. dong kalau. Kalau memang pendetamu itu membacakan Alkitabmu satu perikop gitu. Iya. Jadi khotbah itu sepanjang itu nggak cuma 1 menit bang, cuma satu ayat aja bang. Gimana? Iya, tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Gini aja, kita duel aja siapa di sini yang jago. Oke, gitu. sama aku aja, yuk. Oke, yang lain diem dong. Iya, pertanyaan itu Jadi- jawab dulu, Bang. Pertanyaan apa lagi? Saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda juga lah. Kata segian saya dong ini. Kamu itu belum menjawab, Bang. Kamu tadi jawab gini, menanyakan kalau
Di mana ayatnya Allah Bapa ini lari dari Yesus gitu? Itu pertanyaan salah sekali gitu. Kan sudah dijawab Tadi enggak? tadi kan Aku akan abang kembali ke bapakmu dan aku akan kembali ke bapakku dan bapakmu. Kan sudah jelas. Karena firman itu firman Allah, ya akan kembali kepada Bapak gitu. Kan jelas. Apalagi? jelas apa itu, bukan itulah jawabanmu. Loh. Kalau penjelasannya berbeda, abang tidak menerimanya, itu hak abang. Itu terserah abang kalau penjelasannya Iya. berbeda. Masa harus sesuai dengan penjelasan abang? Kan Kalau lucu sekali. coba gini Oke. kita harus masuk akal Gimana? juga bang ya. Kita secara logika ya. Ya secara logika aja. Ini Loh, ya. kita kalau membahas Tuhan itu tidak bisa di luar batas kemampuan nalar kita, bang. Karena tidak ada manusia yang lahir tanpa bapak dan Pertanyaannya dilahirkan begini seorang ibu bang. perawan. Sebentar dulu, abang jangan nyerocos dulu. Dengerin Saya apa yang. membantah. Nyerocos. Iya. Membantah boleh bang, membantah bang. Gini, abang Silakan. mengatakan ya, abang mengatakan kalau Yesus itu sama Bapa adalah satu. Ya, ketika matinya Yesus di tiang salib, Bapak itu kemana? Kata abang tadi, ya Bapak keluarlah. Kembali kepada Bapak. Ya, di mana abang itu mendapatkan referensi seperti itu yang kutanyakan, bang. Ya, kan sudah dijelaskan sama Bang Rangga. Aku akan kembali ke bapakku dan bapakmu. Kan sudah jelas, apa lagi? Tanyakanlah kepada dia, itu di ayat mana gitu. Kok dikatakan aku akan kembali ke bapakku Ya, dan bapakmu. Coba baca di ayat itu, coba. Ayat itu di mana coba? Ya, coba dibaca kan. Bacakan aja. Kelanjutan ayat itu di mana? Kamu jangan muter-muter jawabannya. Kok muter-muter, sudah jelas penjelasannya, kok masih dijelaskan lagi, Bang? Sekarang giliran saya bertanya. Bagaimana tentang ajaran Anda ini yang merampas, membunuh? Apakah itu tidak menjadi persoalan gitu? Di mana Anda mengetahui merampas, membunuh itu? Oke, kalau ada datanya gimana? Ya coba aja tunjukkan saya, Pak. Oke. Kita buka di Al-Bukhari 2355 ya. Ya buka baca ya bang, baca sendiri ya. Iya bang, sebentar. Ya, sebentar. okay. Ini ya. Nah ini. Apa itu bang? Bukhari 2355. Ali bin Asam bin Sahih telah mengabarkan kepada kami, Abdillah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Aus. Sebentar, saya selesaikan dulu membaca. Berkata, aku menulis surat kepada Nabi. Lalu dia membalas. Abang jangan ketakutan dong. Jangan ketakutan dong. Saya mau ini sejarah. Ini tentang keutuhanan dulu. Beresin dulu. Ini hadis bang. Ini hadis. Kok lari ke hadis? Ini tentang ketuhanan. Ketuhanan dulu beresin. Saya membaca. Kamu aja tadi nggak jawab. Tentang pemimpin Anda yang merampas dan membunuh. Ini dungu nih orang nggak bisa dapat. Saya tunjukkan, abang udah ketakutan bang. Datanya kamu di mana? Di saat Yesus disalib, Bapak itu ada di mana? Katanya jadi satu. Udah ketakutan ya? Mana Bang Mesem? Gimana Bang Mesem? Alah, itu karang manusia itu. Ini duel atau gimana Bang Mesem? Kalau itu karangan manusia, ini di kitab kau. Setidaknya di Al-Quran itu jelas. Bukan hadis. Bang Mesem, hadis sama kitab itu beda. Malah dungu. Bang Mesem, Anda takut apa jadi bersalah ya? Bang. Cobalah buka akal bang. Hadis itu nggak ada takut bang, orang Muslim bang. Oke, abang sepakat nggak takut orang Muslim itu dua arah? Kita sepakat nggak dua arah? Sepakat. Tapi dua arah, tapi kenapa tentang ketuhanan dulu. Ini abang kok saya ditutup seperti ini gitu? Dua arah yang dipertanyakan sekarang tentang ketuhanan. Ini tentang ketuhanan dulu kita bahas. Tentang ketuhanan. Kalau ini kan buatan manusia. Buatan manusia, jadi ada sini palsu. Bukhari palsu lah. Kira manusia. Bukhari itu palsu ya? Dungu kau dungu. Kalau yang mau dipertanyakan itu di Al-Quran, bukan di hadis loh.
Aduh, inilah kalian Bang udah izin ketakutan nanya. kalian. Saya tunjukkan hadis ini. Hadis Sohi Bang izin tentang nanya. ajaran membunuh, merampas, menggauli Buddha itu. Bang izin nanya. Bunuh orang, membunuh namanya Aku itu. Kristen, aku Kristen, aku Di Kristen mana izin itu? nanya. Di mana Ya, itu? tampilkan data saya. Kristen enggak ada akalnya kebanyakannya. Itu Aku hadis izin nanya kira boleh manusia tidak? atas pantauan manusia itu hadis. Ini bicara kitab loh. Kalau diskusi bicara kitab, jangan bicara kamus. Jangan. Ini malah Sinyal sejarah yang diinin dungu ya Oten ini. Izin nanya Tentang boleh nggak? kehutanan larinya ke ini. Gitu. Oh, Nanya, gue nanya boleh nggak? Nanya Yesus manusia jawab. Hukum Taurat di Islam ada nggak sih hukum Taurat? Kamu aja menganggap pun Taurat. Yang bisa, kalau memang abang ini dia itu main luar aja diskusi. Luar. dua arah ini. Tunggu dulu. Dua arah ini tentang ketuhanan. Udah jelas Jangan kan bawa ke hadis. Udah jelas kan dengan Jangan ke hadis loh, Rungo. kalah. Abang Kok kalah? Kamu aja nggak bisa jawab. Lihat sinyalku. Lihat Saya bisa. sinyalku. Lihat sinyalku. diskusi seperti Lihat ini sinyalku kan dulu. udah ingin Lihat sinyalku dulu, Bang. Kalau kamu mau itu sama aku, naik di komen aku ya nanti ya. Naik di komen aku ya. duel kita. Oke. Oke, siap. Luar biasa ya. Ya, sesuai data. Sesuai Dulu Kalau itu Oke, data. Oke, data. saya tidak mau itu tentang di luar asumsi atau ini planning-planning. baru. Oh iya, itu harus sudah Bang. Sesuai data, Bang. Ya. Halo bang. Tadi ada yang minta Yesus tanya ayat Yesus minta disembah begitu. Di mana Pak? Di mana? Buka. Ada Pak. Nah, Pakai data Pak, jangan asumsi ya. Jangan dulu Bapak ini pintar ini. Ya, Ini bodoh ini si cowok ini. kan Bapak minta Yesus minta disembah di mana? Itu Bapak sudah baca semua Alkitab. sekarang kalau datanya di mana? Ya, Suruh begini saya ya, Pak. baca. Kan Bapak selalu menuntut di ayat mana Yesus minta disembah. Di mana? Ya, Nah, itu Bapak, itu kan yang Bapak cari itu. iya datanya di mana? Kalau saya tunjukkan ada datanya itu bagaimana Pak? Ya terus tunjukin. Waktu 40 kali sehari ini. Pak, jangan Harus bicara Yesus. begitu, jangan. Karena 40 kali Pak. Sehari ini saya mau karena dibaptis. begini Pak, sembahlah aku itu memang tidak ada tertulis. Tidak ada. Ya, kamu mau tunjukin. Alah. Dengar dulu abang, santai. Dengar dulu. Saya menjelaskan sesuai keyakinan saya sebagai orang Katolik ya. Jangan pakai keyakinan, Bang. Ya, begini. Kan Bapak Ini selalu diskusi, menyebutkan, Bang. saudara-saudara Muslim yang lain juga selalu mencari itu. Ayat di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Di mana Pak? Sebenarnya itu ayat Alkitab itu kalau memang betul-betul orang Muslim bolak-balik baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada di situ banyak sekali. Tapi Di mana? Tunjukin kalau memang tahu banyak satu aja. Enggak usah kebanyakan acara, Pak. Enggak usah muter-muter. Ada banyak apa. Saya minta yang diminta saya cuma satu. Tunjukin yang satu itu. satu saja yang ini saya kasih yang satu saja. Kalau bisa sama rame kita ini ya. Ya, Bahwa Yohanes 14 Jelas ya. itu Yohanes 14 ayat 14 itu bunyinya seperti apa? Baca, Pak. Baca, Pak. Oh, saya kira sudah dibaca, Pak. Baca sampai baca. Sekali lagi ayat satu lagi. Sampean baca, tunjukin datanya. Tunjukin datanya kalau memang tahu banyak. Saya yang diminta saya cuma satu. Iya, Pak. Enggak banyak. Satu aja. Begini abangku, bosku, minta maaf ya. Saya kebetulan di jalan lagi singgah makan merokok. Iya. Ketika seseorang meminta sesuatu, Jalan lah, nggak bawa
Tuhan Allah. Begini bosku, dengar dulu. Nggak usah begini Bukono, kebanyakan begini Bukono. Itu Yohanes 14 itu Tunjukin aja. Yohanes 14 itu jika engkau Iya, jika engkau meminta segala sesuatu kepadaku. Yohanes 14 berapa, Pak? Artinya itu, dengar dulu, saya belum selesai bicara. Artinya itu kalau kita 14. umat Kristen meminta, Ya. itu intinya di setiap hari Minggu di gereja itu meminta di sana, disembah. Tidak terus langsung secara bilang sembah aku Ya. hari Minggu ya. Meminta itu di gereja, di rumah. Terus dia karena di Filipi 2 ayat 9. Semua malaikat di Ternyata langit, nggak ada data. semua malaikat di Gitu. langit, di bumi. Yang saya minta itu udah ada datanya, Pak. Enggak usah saya kasih data. Pak, Saya saja. Bapak. Yohanes 14 coba Anda korelasi Yohanes 14 dengan Filipi 2 ayat 9. Itu saja supaya itu jawaban dari saya, belum yang lain-lain. Salah. Itu bukan Begitu jawaban. saja, Bos. Itu bukan jawaban. Yohanes 14 Filipi 2 ayat 9 itu jawabannya saja. Jika kamu meminta sesuatu kepada Artinya itu Dalam sesuatu, nama itu yang kita sembah tiap aku minggu. melakukannya. Nah, begitu. Waduh. Otak itu dipakai bukan Jangan menunjukkan kebodohannya Pak di sini Pak. menggunakan cara pemikiran kita, memahami itu dari mana, bagaimana caranya ini. Bapak tadi bilang Ya. ya kan bahwa ya kan datanya tuh ada banyak ya kan tentang Tuhan. apa ya katanya datanya tuh ada banyak, datanya itu di mana Pak? Saya kepengen Ya, tahu. saya akan kasih dua saja untuk Bapak. Yohanes 14 Iya. Yohanes sama Filipi Iya, 2 maksudnya ayat 9. maksudnya gimana ini? Iya. Cukup saya kasih Bapak dua dulu. Gak ada itu Pak. Nanti teman-teman yang lainnya. Gak ada itu Pak. Nah iya, enggak baca dulu Pak, jelasin. Jangan cuma ini. Framing sampai Ini Pak, kita itu beriman sesuai dengan apa, bukan iya sesuai makanya baca datanya di mana ya kan? ya begitu Pak. Jadi Oh, begitu kok ya begitu? yang saya mau jelaskan kepada Bapak Yang pendasaran. yang tolong yang beliin bodrek 3 pakai pusing kepala saya. Kalau enggak taruh ini kopi sama Royco, tambah Royco. Nah, kalau memang Bapak Pusing. nggak setuju dengan aja lah. jawaban saya turun aja. Yang penting saya Ngaji. hadir untuk menjelaskan itu. Ya, hadir data. Iya, itu data yang saya kasih Bapak karena Bapak ingin tahu di mana Yesus minta sembah. Kalimat tertulis sembah itu tidak ada. Tapi kita bisa menganalisa. Kalau memang Nggak toh ada yang enggak ada Pak, iya kan? Kalimat untuk disembah itu enggak berarti udah enggak ada. Tutup poin aja, enggak usah muter-muter. Sesuatu di dalam namanya, di dalam sesuatu dalam namanya Yesus. Hari ini aku minta tolong, aku mohon kepadamu. Itu disembah, Berarti kita menyembah dia. Pak, Seperti itu. Pak, Itu kan Bapak menyembah dia. Iya, itu angkat saya itu seperti saja. saya dan orang Kristen, makanya Nanti Kristen tidak tahu. di Nggak usah sama. di kolom langit ini dihuni oleh Kristen. Begitu, Abang. Bapak minta tolong Pak, jangan sampai saya bikin kopi pakai garam nih Pak. Bikin lah. Yang jelas Pak. Sama micin sekalian. Iya kasih racun bayi gong. Yang itu, Pak, itu saya kasih dua data saja. Kenapa, Pak? Dua data itu enggak Yesus di jelas. kolom langit ini lebih banyak daripada agama-agama lainnya. Karena itu memang followersnya Yesus itu bukan kaleng-kaleng, bukan kopi-kopian. Begitu, bosku. Lihat saja baca saja di data pengikut Yesus Kristus di dunia ini ada berapa? Saya baru mandi nih Pak. Jangan sampai saya mandi lagi nih gerah Pak. Ya mandilah lagi. Anak tuh lebay. Udah tua makin Iya, busuk. kurang Pak. Kurang berat. Kalau ditanyain juga nggak bakalan nih dongo kau. Tanya apa? Tanya apa? Jawab. Tanya apa? Salam kalian. Tanya apa? Tanya.
saya mau nanya, ya kan? Di manakah Yesus mengaklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Sembahlah aku. Jawab dulu. Jangan sampai saya cabut nyawa kau ntar. Turun kan? Baik begitu. Nggak tahu dia, cuma tahu doang. Dasar kunyok lo. Bacot doang Kristen tuh. Dinaikkan baik-baik, tanya toh, ya baik. Tadi kalimat Bapak di mana Yesus bilang sembahlah aku begitu? Sebentar, Bapak cari yang itu. ada yang ngetik dia, sebentar, adakah yang ngetik dia? Ota, siapa Dikit yang dasar lo penipu, dasar babi. Ajaran kunyok lo. Ajaran pendusta kau. Kau keluar dari TikTok, paham kau? Kau Masuk masih di kau. bawah, Kebanyakan bacot lo kah? bilang dikit kau. Teman-teman Kristen harus banyak belajar sama pendeta. Ya, Kok pakai bahasa hewan sih tadi? nanti Di bahasa hewan kau yang duluan tadi, siapa yang bilang dulu? Mana cara Tadi coba? siapa? Itu bahasa hewan. Ada, kau ini naik yang baik-baik. Tadi kata-kata babi buat. Emang apa Kristen nggak ada sopan santunnya Pak? Ajaran siapa? Paulus apa? Iya. Nonaktif kan mikrofon. Kurang ajar kamu. belajar dulu teman-teman Kristen Ya, satu kapur. Udah sama berapa pendeta di mana Yesus Tuhan. Nah, sekarang Nggak giliran akan pernah bisa jawab dia. Namanya agama terjemahan juga yang ini. Hari-hari ke gereja minta datangnya. Yuk, Okta jawab Okta. Gak apa-apa. Okta tuh jawab. Di manakah Yesus mengaklaim bahwa dirinya adalah Tuhan sembahlah aku? Jawab tuh, cari sampai kiamat tinggal 2 menit nggak bakalan pernah nemu datanya kau. Enggak ada. Nah, makanya jangan dungu kau. Kau kebanyakan bacot. Emang gak ada, aku jawab gak ada. Apa bacotnya dari mana? Makanya kalau dari tadi bacot dari tadi kau. Gak ada bacot. Hah? Nggak ada bacot katanya. Dasar lo. Kan aku jawab gak ada. Kata-kata kau jaga. Jangan sampai nggak sopan lo. Baca lehernya kau. Kan hari-hari kita ke gereja hari Minggu ya ditanya Kau joget aja ke gereja tuh. di mana ada Kok joget di gereja? Tuhan minta datanya. Dasar lo. Oh, Omongan nggak dijaga kau. Kurang ajar. Nggak ada. Belajar teman-teman Kristen. Belajar membaca, belajar memahami. sampai kiamat Ya bang, pulang satu hari aja. bang Rangga enggak. Tidak ada datanya. Memang tidak ada Yesus itu bukan Tuhan. kan emang gak ada Udah katanya, udah nggak ada. Ya, Lebih baik cari ajaran Allah, apa perintah Allah. Yesus menyuruh menyembah Allah. Apa perintah Allah yang kita cari, bukan perintah Yesus. Yesus tak pernah mengajarkan agama dia tidak ada. Ajaran ibadah tidak ada. Yesus cuma menyuruh sembahlah Allah. Yang dicari perintah Allah. Apa perintah Allah di Iya dalam perintah Allah kan 10 perintah Allah hukum Taurat. apa boleh 10 Taurat coba sebutkan. Jangan Ya membuat si Islam dulu apa lah? jangan berzina, jangan membunuh. Jangan makan babi, kau makan babi kan? Nah, mulai. Halo. Siapa yang mulai itu? Kita kan hari-hari ke gereja hari Minggu. Iya ya enggak 10 perintah Allah versi Islam dari siapa itu turun? Ini hukum Tuhan loh. Ya hukum Tuhan dari siapa tuh? Siapa yang ngasih Tuhan. hukum Taurat? Hukum Taurat. Iya, siapa yang ngasih hukum Taurat? Ada Tuhan. Itu dibatalkan Yes. oleh orang Kristen. Siapa yang ngasih tahu hukum 10 perintah Allah itu? Hukum Taurat siapa yang ngasih tahu? Patung, jangan menyebut nama Allahmu sembarangan. Nah, itu siapa yang bikin patung? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Nanti siapa yang Sama manusia itu 10 ada nggak di Al-Qur'an itu? orang Kristen ada melakukan kah itu hukum Taurat itu? Enggak, 10 hukum Taurat ada nggak di Al-Qur'an? Loh, ada semua di Al-Quran. Ya mana coba tunjukin. Itu yang saya katakan tadi. Ya kok katakan itu kan Al-Qur'an kan ada katanya. Ya udah tunjukin coba. Loh, kamu melakukan hukum Taurat kah?
ayatnya. Iya, melakukan. Apa yang kau lakukan? Itu tadi 10 perintah Allah. Kenapa kau buat patung? Kenapa kau berzina? Kenapa kamu batu? Sembarangan. Kau sebut Coba aku tanya balik. aku Yahweh Yahweh. Terus apa? Yang mau kau tanyain Siapa tentang yang batu? menyembah batu? Kau kan cuma Tanyaannya batu, ayat. Justru Tuhan kau itu adalah batu. Dengerin baik-baik. Makanya Bible kau tuh baca. Jangan cuma diimani saja dungo. Nggak boleh membuat batu. Kau kebanyakan bacot loh. Membuat Ternyata nol kau. sembarangan. Kau buat patung di gereja. Kau melanggar hukum Taurat. Yesus bersunat, kau udah bersunat. Turun Bang Tanjung, turunin Bang Tanjung. Bahaya nih Bang Tanjung. Turun Bang Tanjung. Lempar. Lempar Bang Tanjung. Apa Taurat kita. Banyak belajar tentang Kristen, tentang agama. Jangan modal iman saja, imannya saja. Punya Yesus Tuhan sudah. Udah tanya enggak ada. Kebanyakan ini congor. Minta hukum Kau kau. tak bisa jawab, tapi kau balik nanya. Mana Mau ke Taurat. Taurat punya siapa dia? Ngaku-ngaku mau ke Taurat. Jongor. Al-Quran Taurat sama bukan punya Taurat kau. beda. Bicara tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Iya. Nah itu dia kan lucu. Dan Taurat juga bukan dia loh. Injil bukan punya dia, lo punya Biblos. Oh, Bible itu punya kau. Tadi mereka melanggar, dia menyerupai Allah dengan Maling, maling mereka. Allah dengan Nah itu dia. Masa gak pede sama kitabnya sendiri, sama ininya Biblenya sendiri, bukan kitab di Bible. Ya kan? Lari ke sekolah lagi. Emangnya Ke Taurat, punyanya siapa? Dungu. Taurat itu bukan punya kau. Injil bukan punya kau. ditambah sama kitabnya sendiri. Iya bang, lucu bang, iya kan? Kau naik bersuara, jangan pemiur. Abok sini kau. Mana ayat Qurannya? Agak jawab dulu. Kau jangan sama Taurat. Taurat itu diberi apa? Kitabnya siapa? Aku mau tahu Injil itu kitabnya siapa? Kau itu kan maling, teriak maling. Terus kata Taurat itu punya siapa? Tuh, ini orang nggak ada ilmu dia dungu kayak bapaknya dia. Turunin Pak Tanjung, turunin, buang, lempar ke gorong-gorong. bagus. Alah, Pergi ke gereja. jangan dibuang ke gorong-gorong. ya, Jangan. Buang sekalian ke laut nggak ada merah. ilmu lah. Laut merah. Nggak ada ilmu tadi. Si bapak tadi kabur juga ya kan? Nggak ada. Hajar tuh. Minta dong sama pendeta. Gimana datanya Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Nggak bakalan dikasih. Jangan tanya itu. Ya kan cukup imani saja. Yesus itu tetap dia Allah sendiri katanya kan. Ini kan tidak ada datanya. Yesus sendiri tidak ada. Ya kalau nggak begitu ya hilang ininya. Waduh, datang bang. Mana jauh? Ini datang. Ini cara bahasa Bible di rambut abang kali kita. Assalamualaikum Pak. Iya. Ini seharusnya ada ini loh, pengembang pusaka, ya kan? Waalaikumsalam. Ini tinggal satu nggak datang nih, pengembang pusaka. Kasihan Mana? teman Kristen ini karena dari dekat teman kita. Iya, cuma dikainin nggak bisa jawab. Sadar dan Dikasih. susah. Gitu. Assalamualaikum, Bang sehat. Mana orangnya? Jauh dia. Alamak. Ini. Sarapan Pak. Panggil Bapak aja lah. Ada sarapan pagi tadi bang makan. Udah siang Bang, di sini udah setengah 2.
ketemu Oten Dungu gitu ya. Ditanyain muter aja. Ada yang ngomong banyak suruh tunjukin satu malah kabur lama-lama. Dasar. Makanya kalau nyari pendeta jangan yang besar matanya. Kalau matanya dibesarkan matanya kita takut. Iya, ngeri sendiri ya. Matanya dimaksud Tuhan. Berarti nyari yang sipit matanya yang mata jauh. Iya, yang besar matanya takut kita. Matanya kita kabur. Aduh ya Allah. Pokoknya kita mungkin salah bang, salah gitu. Iya terus. Mereka ini malu bertanya sama pendeta. Nah bang, kita ada diskusi bang. Harusnya kita ngobrol ini sama ketek dia. Kan ketek yang sering. Karena dilarang untuk bertanya sama pendeta. Boleh. Gini ya, kita mungkin salah karena kita ngomong sama dia dengan mulut dan kuping dia. Padahal yang keteknya. Mungkin kita ngobrol sama ketek dia mungkin. Nah iya. Tak sejati. Di mana ya kesuciannya? Bible aja ditaruh di ketek. Bau ketek dong. Sedangkan Al-Quran, waduh nggak boleh ditaruh. Petang-petang petenteng aja nggak boleh. Setidaknya. Ya bang. Kita aja Wudhu bertanya dulu. jawab. Iya. Kalau nggak punya wudhu dosa. Kita mau muslim bertanya jawab sama ustaz. Bebas. Bebas. Tanya ya kan. Apa yang kita nggak tahu ya kan. Kalau Kristen nggak ada, karena tidak boleh bertanya sama pendeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lama-lama membahas Bible naik selambung kita. Ya udah bisa ya. Ini yang ngomong siapa ini Bang Tanjung? Yang ngomong. Oh Bang Hane. Kirain siapa? Hah? Hah? Apa sih? Allahu Akbar. Apa Mabi? Enggak. Nah itu dia. Bang Rangga es krim. Aduh kacau. Padahal kalau aku ketemu Bang Rangga, aku minta beliin bakso sama es krim. Wah jelas toh. Nggak minta yang lain. Belikan es krim, bakso, Iya, mintanya es krim sama bakso dah. untuk 5 tusuk. Udah pulang lagi, bye-bye. Sampai jumpa besok. Besok lagi gitu juga. Bisa lagi ini barang nggak? Oh gitu kan? Oh iya. Kita dulu ya. Beli Apa? bakso sama es krim gitu kan? Oh iya. Saya kemarin dianterin bakso sama ini dikasih bakso sama tetangga ya kan janda pirang buset baksonya enak banget. Oh, enak tak? Apa baksonya nggak enak cuman ngeliat jandanya yang enak nggak ngerti saya di mana ikannya udahlah. Enggak Bang Tanjung, paling Bang Rangga makan bakso sama ngeliatin jandanya. Nah Bang juga suka baca asli. jelas. Iya benar. Sama istri saya kadang-kadang gitu kan mereka. Yang paling seru lagi saya baca itu tuh Kidung Agung 7 ayat 7 tuh. Udah habis baca ditutup sama saya HP udah matiin kata saya. Baru diperhatikan lagi ya. Mari kita Aduh, mau komen aja lah, nggak ikutan kita kasih. Bisa, aku kok takut ya sabunku kalau di ini di. Nah itu dia. Aku nggak ikutan, anak komen aku gimana? Orang nggak kalau pernah kasih tahu ya Bang, aku mau nyembunyi sabun. Oh iya itu ya. Bahaya
dia. Saya sampai dikirimin sama adik saya kan. Al enggak dikirimin, suruh kirimin Al-Quran dari Jakarta ya kan. Saya kan nggak sempat pulang ke Jakarta. Kirimin Al-Quran deh kata saya. Dan sama ini ya semua. Al-Quran Atau dikirimin kalau sehat. tapi jangan Amsal 7, nggak boleh. Makanya itu Bang Tanjung, kalau Bang Rangga mau main ke rumah nanti kasih tahu, takutnya nanti aku nggak dikasih tahu sabunku habis. Bang Rangga pulang. Enggak lah, pas bawa istri saya ngeri. Dengan sabun habis kalau Bang Rangga datang. Oke. Kalau Amsal 7 untuk pendeta saja. Iya makanya itu kan bahaya sabunnya. Nah itu dia ngabisin sama sabun. Enggak, takutnya sabunku nanti bolong-bolong setelah Bang Rangga ke rumah. Waduh, emang dimasukin ke sabun. Waduh parah. Saya Amsal kan. Aduh. Parah dimakan. Gimana deh? Parah benar. Enggak gini, biasanya kalau cowok yang biasanya baca Amsal kan sabunnya bolong-bolong. Nah itu dia yang takut gitu. Tapi selagi ada babi kan ya, intinya gini lah babi itu jangan sampai ada dusta di antara kita lah. Iya makanya itu Bang, kalau ke rumah itu kasih tahu aku mau mengamankan sabunku dulu. Waduh. Berarti dusta di antara kita berarti ada histori sabun nih. Kan kita sabun. Nah itu dia. Enggak gini Bang, kenapa aku ngomong kayak begitu? Takutnya kan Bang Rangga kan seringnya baca Amsal terus kan, takutnya sabun bolong. Jadi Setelah Bang Rangga ke rumah. dikira babi itu Bang Akal. Jadi kalau saya baca Amsal jadi penikmat sabun gitu. Nah, itu aku takut sabunku habis. Waduh Ada aja. Lah iya itu. Ada aja. Nah yang saya Dulu aku. itu yang saya posting itu ya kan, dibikin video sama saya tuh tentang 4 kitab ya kan yang diturunkan. Saya nanya Bible, yang nurunkan siapa, yang nerima siapa. Buset, oten banyak yang komen tuh. Oh sering buat kayak begitu sih Bang, langsung pelanggaran. Ngedi-ngedi. Enggak, di saya tuh ada kan. Aku pernah buat Bang 2 kali kalau nggak salah. Kena peringatan semua dua-duanya. Askem, Amsal khusus untuk rambut suami, bukan untuk bersuami. Iya makanya itu kan yang komen belum ada suami semua. Belum ada istri. Cowok semua. Berarti yang diperagakan sama pendeta yang diraba-raba. Iya kan? Makanya bahaya Bang. Diraba dulu. Mau mengamankan sabun aku. Enggak, yang itu berarti babi yang pendeta itu habis baca Amsal itu langsung kan diraba-raba ya kan. Kacau, kita bikin hidup aja burung tetangga. Enggak, banyak kan cowok sekarang kan nggak membaca Amsal itu kan langsung larinya ke sabun kan bahaya kan. Enggak, di sini ngapain lagi ke sabun, di sini banyak janda pirang. Iya kalau dia punya uang, posisinya dia pegang uang. Ayo. Suruh baca juga dia. Punya istri. Kalau Ayo. Kalau bawa Suruh Amsal baca. ke hotel. Nah gini babi ya kan, kalau saya nggak punya uang ya kan, karena ada janda pirang banyak di sini, saya baca Amsal. Emang di tempat Yang janda yang harga 20. ya, nggak usah bayar itu, yang penting ceweknya itu yang janda itu suruh baca Amsal juga merangsang udah, nggak usah bayar, udah gratis ya kan. Di tempatku ada yang 20.
Bukan domba-domba yang sesat, dia yang lari dari ini, mungkin yang lari dari mana tuh, Yahudi ya, lari ke Indonesia, disesat lari. Iya. Enggak gini Bang, di Indonesia ada Kristen kan gara-gara dari Belanda Bang. Iya, makanya Belandanya udah pergi, dungunya ditinggalin sama Belanda di Indonesia. Panas. Itu nanti yang dibawa panas itu tulang panas ke dalam. Baru juga sembuh gitu Bang Tanjung. Baca Amsal khusus Nah, iya Bang. Saya minta tolong ya, Amsal jangan dibaca di sini. Kena kan Tanjung. Enggak gini, kambing kaum bingung. Itu Bible itu kitab suci apa enggak? Kalau emang kitab suci kan harusnya anak kecil bisa baca. Enggak. Nggak boleh. Enggak boleh baca. Berarti itu bukan kitab dong. Itu buku dong. Tidak boleh baca, bahkan merasa hafal. Di kampung saya anak kecil udah diajarkan baca Al-Quran. Anak kecil harus ya kan bisa baca dan tahu dan ngerti apa yang dikatakan gurunya, ya kan? Dan gurunya, Kristen ada nggak? gurunya pun tidak boleh framing, oh ini begini, nggak bisa murtad, ya kan? Maka orang itu jadi kafir kalau disalahgunakan itu Al-Quran. Tapi kalau bebas anak kecil nggak boleh baca, ini yang lucu. Kau menghujat, kamu juga bisa menghujat. Bible, kitab yang suci kalau di kami anak kecil bisa membaca dan hafal, itu namanya hafiz. Kalau di Dia pasti nggak ada ya, karena anak kecil nggak dibolehin. Lupa aku. Orang kalau Al-Quran tidak dari kandungan aja itu bayi sudah diajarkan kok. Tapi bahaya juga sih Kak Nisa kalau anak kecil baca Bible, bahaya. Mbak Nisa, ya kan, Babe, di pulau saya, di kampung saya pernah pulang ya kan. Yang hafiz itu walaupun toh pulau kecil, udah lebih ratusan orang yang hafiz. Khusus itu ya kan. Mondok ya, mondok di satu pondok yang khusus hafiz. Jadi Sehingga beliau kalau bulan puasa ya kan, secepat itu ya kan ngatamin Al-Quran sama teman-temannya tanpa pegang udah sebenarnya. Itu anak kecil baru udah 1 tahun. Misalkan hilang masih ada Memang beda di agama. Iya. Kalau Bible hilang Memang beda. yang nulis? Janji Tuhan kepada Al-Quran itu kan beda dengan janji Tuhan kepada Bible. Janji Tuhan kepada Al-Quran, maka Allah akan menjaga dia dari ada sampai bumi ini hancur. Betul. Tidak pendeta. Iya. Diamanin sama pendeta. Enggak gini Bang. Kalau di Al-Quran di Islam Al-Quran hilang nggak masalah, kan masih ada hafiz itu kan. Jadi Kristen kalau Bible hilang siapa yang mau? Iya, pusing dia. Ada. Dia harus berpikir Enaknya kalau berhilang menyolong kita siapa lagi. Nah, ya itu. Kalau kita kan gampang Bang. Al-Quran hilang kan masih ada hafiz no. Dan habis Masih sehari kita ini hilang. walaupun kita nggak bisa kan anak sama hafiz itu kan. Kalau misalnya yang hilang mau cari mana Bang? Nah itu. Di pasar luar. Oh, itu banyak di Jepara banyak tuh lagi dibikin sekarang. Bukannya nyari di jemuran Bang? Bukannya di Ya, jemuran? di belakang di belakang saya juga banyak sih, punya tangga aja kan. Oh, kita mesti kayak gitu ya. Dan indahnya lagi Babi ya kan, seorang hafiz ya kan, perempuan itu indahnya Islam apa ya, Bang Akal sehat, tidak berani melangkahi ya kan kakinya, apalagi badannya, di kaki aja nggak bakalan
nggak berani kita ngelangkain orang itu gitu. Indahnya gitu lagi. Ya kan? Itu satu yang Seandainya dia Itu Iya. keindahan Islam. seandainya dia tidur tidur gitu menghalangi jalan ya kan pasti menghalangi jalan saya mau lewat. Indahnya apa kalau orang hafiz itu? Istimewanya ya kan, kaki pun nggak boleh dilangkahin karena beliau tuh adalah apa ya kan, penghafal Al-Quran. Itu indahnya itu. Akhirnya apa, bangun nak ya kan, geser kakinya dulu, saya mau lewat. Itu indah tuh walaupun tuh sama anak kecil. Jadi gak sembarangan, itu indahnya Islam. lah indahnya Bible, Bang. Wah itu biar diapain juga enak ya kan. Lihat itu Fatimina Ini bisa nggak dalam ya kan, Islam? Fatimina ngejek Al-Quran mati. Jangan sepanjang. Satu hal yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dan Bible bukan kitab suci. Coba kita menggunakan pengeras suara untuk membaca dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan Alkitab. Berani nggak? Mereka tunjuk dalil mana yang harus kami siarkan melalui Toa. Dan kami tunjuk dalil mana yang kamu harus baca. Kami menunjuk ayat-ayat yang ada di Amsal. Yakin. Banyak orang yang tiba-tiba punya anak beberapa bulan ke depan. Tapi Al-Quran dibaca pakai Toa malah menyejukkan hati, bikin telinga. Benar loh. Saya punya teman Kristen, Bang. Kalau aku sih nggak salah, Iya. dia nggak di mobil, dia di teras. Saya nanya, kenapa Bang? Mungkin nggak ngedengarnya kayak adem gitu. Bayangin orang Kristen aja ngaku adem, apalagi suara imamnya yang ngebacain kan lantunan Al-Quran itu asik dengeran. Tapi coba Bible, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi dan menikmati cinta bersama karena suamiku tidak ada di rumah. Ngamuk gak tetangga? Waduh, bukannya ngamuk, ya kan? Tapi ada sih Bang, temanku yang agama Kristen nanya kayak begini. Di agamamu saat memanggil umatnya Toa, ya kenapa agama Kristen nggak boleh? Nggak boleh karena di Amsal itu. Nah ya kalau di Amsal diteriak-teriakin sama Toa, nanti yang denger anak kecil terus mau tanggung jawab. Kalau sampai dia pakai Toa, ya kan, Babe, dengerin Babe, yang jelas dengerin ya. Kalau di gereja itu sampai pakai Toa, dia baca Amsal, yang lewat jalan kemana-mana, yang lewatin pada intinya, berhenti semua dengerin. Itu nggak bakal nyampe ke tujuan, pasti pulang lagi ke rumahnya. Iya. Jadi sama istrinya yang gampang langsung, ayo. Jadi sabun, Bang. yang udah jauh perjalanannya, iya, nyari pom bensin, Ya langsung. nyari kamar mandi di pom bensin. Aduh, parah. Jadi waktu kita di sini pada berani ngebahas Amsal, Hosea, Wah, udah ini nggak pada hal yang dengan Tuhan, Bang. nggak ngomong-ngomong sambil tiduran ya kan, sambil pegang di badan. Ngapain nggak berani, Bang? Firman Tuhan tuh. Ngapain nggak berani? Herannya ya enggak, istilahnya kok herannya ini bisa apa yang untuk kita nih ya kan. Jangan-jangan dia sambil tiduran baca itu sambil pegang. Iya. Nah gitu tuh. Bener kata Bang Suma, suruh pegangan yang kuat katanya kan. Kok bisa, Bang? Mereka bisa mempunyai asumsi seperti itu, Bang. Ya, soalnya dia apa loh sama Amsal. Amsal itu kan bikin apa ya? Bikin apa? Yang mati semakin hidup ya kan, yang hidup semakin hidup lagi gitu. Itu Amsal. Jadi gak usah beli ini, udah gak usah beli jamu-jamu, minum jamu, gak usah. Itu aja udah cukup. ngamuk di bawah ngamuk.
nih saat ini. Turun dia. Aduh ya Allah. Iya, benar Bang Notmi. Bang Notmi dan teman-teman yang lain. Kalau kita musuh sama mereka, memang kita mereka, bukan kami, bukan orang-orang muslim musuhnya, kita sendiri. Karena sebagian besar muslim kalau diskusi itu kan cuma nyebutin kitabnya. Kita nggak jarang, kalau aku sih jarang bawa Al-Quran, jarang. Kayaknya kalau mereka bertanya ya gue jelasin. Tapi kalau dalam konteks diskusi, bahkan isi kitabnya sendiri dibantah kadang-kadang. Tidak sedikit yang membantah bahwa itu isinya salah, nggak begitu, begini. Itu nggak seperti itu begini. Inilah dilema ya. Jadi ya sekaligus barangkali edukasi aja buat saudara Kristen kita. Bahwa dibaca lah kitabnya. Kemudian naik ke kaum muslim, siarkan agamamu. Dua agama ini, Islam dan Kristen, kan agama Syiah. Bagaimana orang bisa tertarik dengan agamamu kalau debaters atau orang-orang yang menyiarkan Bible itu nggak paham isi kitab? Malah justru orang muslim di koma-koma ini gue lihat nggak lama jadi pendeta semua, mereka paham dengan kitab, paham makna kitab. Dan kita sendiri kadang, bang itu terjadi di sini, di mana? Ini kan terbukti bahwa mereka nggak paham. Kadang-kadang nyebutin itu no Yohanes 17:3. Apa tuh bang? Atau dikatakan tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia nanya, pasal berapa bang? Ayat mana bang? Ini bukti bahwa mereka memang nggak paham. Maka benar kata teman-teman aku, mending kalau diskusi sama Oten dengan ketek aja kali ya. Mungkin dengan ketek nyambung. Karena kan sering ngutip Bible. Tadi ada bang yang nantangin aku tadi bang. Apalagi cuma dilarang 4 arah sekalipun. Ya. Bang Tapi saya itu mau siapa itu? motor tadi itu bang. Gak bisa. Motor aja. Kata dia itu benar. Kalau orang yang dengar itu nggak jelas sudah, ya kan? Gitu. Padahal sebenarnya bang, aku banyak membaca. Yang saya lihat di tulisan merah itu nggak jauh dari apa ya, banyak kemiripan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Memang yang tulisan hitam ini yang mendominasi isi Bible ini memang bertentangan, jangankan ke Al-Quran, dia bertentangan juga dengan tulisan merah yang ada di satu kitab yang sama. Gue jadi herannya di situ sebenarnya. Iya betul. Kok bisa ya? Makanya setiap kali aku ketemu sama saudara Kristen yang mau edukasi, gue nggak bilang harus membaca Al-Quran, nggak. Gue cuma nyaranin, abang buka Bible bertuliskan merah, baca, kemudian beli Al-Quran yang ada terjemahan, lu baca. Lebih dekat mana yang tulisan merah dengan Al-Quran dengan yang bertuliskan hitam? Iya. Kan gitu kan. Contoh tentang Anissa, bahwa mereka masih ragu akan penyaliban Yesus. Benar, di dalam Bible bertuliskan merah di Kisah Para Rasul 25:19 memang juga seperti itu. Mereka ragu-ragu atas seseorang yang bernama Yesus. Padahal dia sendiri tidak mati, Yesus hidup. Sama kan dengan Anissa. Banyak. Yohanes 17:3. Kita muslim mengenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Rasulullah Muhammad sebagai utusan. Coba baca Yohanes 17:3. Mengenal Bapaknya Yesus di surga dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kalau diharapkan kan mirip. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Kan gitu, Bang. Iya, itu buat Bani Israel ya kan. Iya, kenapa mereka buta dengan hal seperti itu? Ya nggak bisa, udah dibutakan artinya. Al-Quran mengatakan udah dibutakan. Iya, udah dibutakan. Al-Quran jelas. Enggak ada ini. Iya. Padahal kalau mereka mau berpikir dengan cerdas, kalau penulis Bible itu semua, apa agamanya? Apa agamanya Markus, Paulus, Matthew, Lukas, Petrus? Apa agama mereka? Kalau
Kalau dikatakan pengikut Yesus, tentu dia mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Mari kita pilih di mana Yesus pernah mengajarkan penebusan dosa dengan menumbalkan darah manusia. Di mana? Coba kalian pikir, kalau Anda mengakui yang menulis Bible adalah murid Yesus, di mana Yesus pernah mengatakan sembahlah manusia sebagai Tuhan di dalam Taurat? Betul, betul. Ada. Bahkan Taurat sendiri berkata di HWH adalah Esa, bukan anak manusia dan bukan anak yang diperankan sehingga dia bisa menyesal. Bayangin, kalau dikatakan Yesus itu Tuhan nanti di sorga, kenapa kalian imani sekarang? Nanti kalian mati baru imannya. Kan itu yang sering mereka katakan. Dia itu sorga nanti. Setelah itu iman aja setelah kalian mati. Gue emosi kayak di bawah tadi. Gue cuma ngejelasin. Karena nggak ada pusaka tuh Bang Rajo. Nggak ada pusaka, dilempar ke pusaka tuh. Yakin ya? Iya, belum ada. Nanti kalau nggak ada lanjut. Tapi enak loh Bang Pusaka, bener Bang. Gue senang. Iya betul. Beliau masuk sini, dia itu kesan adem gitu kalau ngomong. Iya Jadi betul. kita yang mungkin karena faktor usia yang jauhnya udah masih gampang terpancing. Semalam itu Bang, 2 jam lebih loh, hampir 3 jam. Ngedukasi orang yang ngeyel, masih aja bakal dilayanin. Nah itu dia. Akhirnya ditipu semua. Saya sebenarnya mau buka mic, mau gimana gitu, tapi nggak enak. Ini cara beliau, mudah-mudahan dengan cara beliau ini orang-orang yang bisa tersadarkan. Kan gitu. Ya udahlah, Iya Mbak. Pusaka aja deh. Soalnya anaknya juga nggak ngeyel sih, yang offend itu nggak ngeyel. Ya udah biarin aja Bang Pusaka yang juga injili. Aduh ya Allah. Ini gimana Bang Pusaka, masih kerja? Semalam sampai ini sampai pagi perasaan di rumah siapa? Pusaka. Saya kalau jam maksimal jam 2 ya, kecuali Sabtu Minggu Bang. Boleh, kalau Sabtu Minggu boleh lah sampai pagi. Tapi kalau di Senin sampai Jumat itu ya maksimal jam 2 lah. Sabtu Minggu boleh lah sampai pagi. Nggak ada kegiatan, nggak bisa ngorok atau Saya dari kalau punya rumah sama saya orang harus tangganya guru kalau beliau Bapak bakal sehat itu halus ya kan, dan Al-Quran itu insya Allah ya kalau diartikan semua tuh hafal. Nah, itu bakal sehat asli mana bakal sehat? Makassar Bang, Makassar. Oh Makassar, Sulawesi ya sama ya. Saya dari mbak saya dari sono, dari Sulawesi. Iya. Kalau beli ya kalau beliau tuh guru saya lulusan ini pesantren situ Bondo sih. Ya, Bang Aka, Bang Rangkawi semua aku undang nanti ya untuk memenuhi si cowok itu dari Ya betul. ya mau berdua sama saya kan. Belum tahu Iya. sama dia boleh di jadwalnya. Di mana Bang rencana Bang? di Komlaku Bang. Oh iya. Saya pikir kalau dia ngajakin ke Komal Kristen jangan lah. Karena di sana Oh tidak iya fair. Bang. Iya betul. Di sana main Kalau lagi Komal ya kan Muslim, menggulat. Insya Allah kalau di Komal Muslim gue penuh yakin deh. Kita orangnya kayak Ya, karena saya ini tadi di luar sinyalnya agak bagus lah. Pakai data aku nih agak bagus.
Iya, Siapa bang? merah. Nendangin siapa bang? Ada cowok itu, siapa namanya tuh, cowok apa tadi? Mbak B kemana? Mbak Beni kayaknya nggak enakan dia bang akal sehat. Waduh, parah loh orang. Ya, Iya, iya saudara-saudara Kristen yang ada di bawah silakan naik buat permintaan. Kalaupun tidak mau diskusi, yang penting sifatnya edukasi, bertanya kalian seumur hidup. Ya gitu aja bang. Iya. Bilang ada. Soalnya kalau pendeta nggak bakalan, pastinya dikasih yang bagus-bagus saja. Imani saja. Pokoknya Yesus itu harus Tuhan. Soalnya kalau tidak Tuhan, perpuluhan bubar. Bubar habis. Wah, yang naik personil ganti ke meja ntar tuh. Risuli lubis, Risuli itu. Sudah ada Alfa, ada Fortuna. Kerja nggak ada. Nah, Cuman buat ini aja cari donatur dengan mengupload dia udah masuk ke sini, udah masuk ke sini, ini dapat duit banyak. itu Tapi apa faktanya? Apa perkembangan yang beliau bawa? Ada yang rame-rame murtad. beda pak, beda banget. Banyak bodoh. Kalau di Islam tuh kayak zakat ya kan dikasih ke guru kita, dari guru ini lagi ke para fakir itu. Tapi kalau di pulau saya tuh alhamdulillah sih bang agak sehat. Cina Pulau apa, Bang? saya ada di pulau, semua ada Pulau Sepudi. Oh, Cuman bahasa orang percaya makan. nggak? Kenapa bang? Percaya nggak kemarin? Tidak ada, Bang. Iya terus kenapa bang? Masjid aku disumbangin satu sapi gede yang nyumbang rezeki. Cuma nggak mau disebut namanya, internal kami yang tahu. Iya. Satu sapi besar. Iya. Kita ada tanya, oh, Bapak ngasih ini niatnya gimana? Dia bilang, iya seperti apa yang kalian niatkan terhadap agama Anda sih, saya serahkan, ini ikhlas. Nggak ada niat apa-apa. Gitu aja. Oh iya. Sapi gede loh Bang. Sapi gede. Semoga Malah dia dia ngerti sapinya. iya, terbuka hatinya gitu. Dia cuma menangkan lingkungan aku di sini Bang. Di Makassar khusus ada satu daerah dan mungkin teman-teman banyak yang tahu ya orang Makassar. Kami ini di sini memang dalam kota gede di tempatku ini ada sekitar 50 rumah. Kami di depan itu ada rumah panggung, rumah adat. Dari dulu cuma satu-satunya di Makassar nih. Iya. Lingkungan. Terus masjid kami di pinggir jalan. Dan alhamdulillah kami membangun masjid itu tidak minta donasi loh. Tapi ada beberapa yang ikhlas ngasih. Minta dengan artian menjalankan sumbangan itu enggak bang. Justru orang yang rame-rame nyumbang. Masjid ini nggak terlalu luas, nggak kecil juga, tapi alhamdulillah setiap Jumat itu membluduk. Orang lebih senang istirahatnya di masjid karena kenapa? Kami memang minta yang parkiran itu untuk tidak lagi karena kami bayar setiap minggunya kami bayar mereka. Mereka tenang, kendaraannya aman, dia tidur pun kan asik kita jalani. Kita tidak pernah. Kalau kami kita ini nggak pernah kekurangan uang. Sehingga apapun kita buatkan buat fasilitas masyarakat yang mampir. Begitupun bulan puasa loh. Entah dari mana itu makanan itu berlebihan. Takjil itu berlebihan. Jadi banyak yang ini tapi tetap berlebihan. Nggak pernah kekurangan ini. Padahal apalagi kalau mau dekat itu hari raya kan dari kampung apa itu banyak yang pergi di sini.
Nah, di saat-saat itu kami petugas masjid kami minta untuk air disediakan, jangan sampai kosong, WC bensin apa kan banyak yang dari kampung datang belanja nggak tahu mau di mana istirahatnya di sini. Jadi udah tersebar juga di tempat istirahat dari arah selatan itu di tempat di masjid. Alhamdulillah. Nggak ada, kami lingkungan kami nggak ada ribut-ribut. Memang bertetangga juga kami adem kok, karena kan daerah kantoran banget. Alhamdulillah, yang non muslim juga adem, nggak ada beliau mau duduk istirahat kami persilahkan, nggak ada kami menuntut apa-apa. Kalau di kampus saya beda, Bang. Kalau non muslim kebanyakan malah jadi ini mualaf semua. Iya, Cina itu. Nggak, giliran ditanyain apa katanya, Bang, ya kan? Kalau lagi Islam tuh baca selawatan gitu ya, Bang. Pengajian ya kan. Itu adem katanya, Bang. Gitu. Enak gitu. Akhirnya apa tuh? Cina tuh banyak yang masuk Islam di kampung saya, Bang. Sampai berangkat haji. Kan memang sudah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa salah satu ciri-ciri kiamat itu manakala muslim sudah mayoritas. Ya, nggak ke situ kan. iya betul. Dan apa yang diceritakan Al-Quran itu barang pasti. Tinggal ya bagaimana kita yang hidup sekarang mempersiapkan diri kita untuk ke arah situ. Nah, iya betul. Satu hal yang pasti itu bahwa kematian itu kan itu yang tidak bisa ditolak manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, tidak ada satu makhluk yang bisa menciptakan roh, nyawa. Dan barang pastinya bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati, cepat atau lambat. Iya betul. Makhluk yang hidup itu ada masanya. Ada. Jadi itu mudah-mudahan lah dengan kerja teman-teman saudara-saudaraku gurunda banyak orang yang bisa tersadarkan dan insya Allah kita kecipratan dan jadi asbabnya aja lah. Iya. Penyebab mereka mendapat hidayah. Alhamdulillah. Ya kan, Pak? Iya betul. Ya harus mereka masuk Islam setelah kita berdebat tidak, tapi minimal dengan kita mereka dapat hidayah dan insya Allah kita kecipratan dari situ. Itu yang diharap. Iya betul. Makanya harus disampaikan walaupun sekata dua kata ya kan bersinar itu. Nah, ini ada satu yang saya mau sampaikan terlepas teman-teman sepakat atau tidak. Kalau setiap kali ada di meja broadcast di depan handphone untuk ini, tolong niatkan bahwa ya walaupun satu kalimat kita bahas bahwa ini tujuan kita. Misalnya aku ini masuk kamar, udah di pintu kamar aku udah niatin, aku mau broadcast insya Allah aku akan berikan satu ayat, menyampaikan satu ayat buat siapapun. Yang tidak terasa kan? Iya. Ya kita yang jalanin aja tiap hari tuh amalan itu di depan handphone, dijalanin terus amalan itu. Yang penting diniatin aja Bang, setiap kali di depan handphone. Ya udah gue niatnya kayak gini dah. Walaupun ayatnya pendek apa minimal gue niatnya di kualitas seperti ini. Ya harus itu Bang. Insya Allah kegiatan kita juga mendapat pahala di sisi Allah kan dengan niat kita. Iya pasti. Langsung tiba-tiba masuk apa nggak terasa tuh tidur lagi tuh bangun apa nggak ada niatnya. Ya minimal dengan berniat setiap kali insya Allah kita udah ngamalin itu Bang. Nah, iya. Sampaikan alasan ayat. Iya betul. Kadang-kadang susah ya. Jangan dipikir susahnya Bang, pikir aja enjoy-nya. Iya kalau masalah enjoy-nya iya. Konten kayaknya yang susahnya tuh. Nah, ya Allah, waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kalau daing itu di Makassar di bagian apa, Bang? Oh iya, jadi pemaknaan itu sebenarnya tidak lepas dari pemaknaan kata Andi, Bang. Jadi Iya, historikal ya, bahwa ada kata daeng dan ada kata andi itu lebih karena kesepakatan orang dulu iya. bahwa wilayah timur dan wilayah selatan itu adalah dua saudara yang tertua di selatan, yang adik di timur. Oh iya. Maka ada dua pemaknaan, cuman makna daeng geser pada zamannya sekarang ini, dan itu dijadikan untuk semua laki-laki Makassar disebut daeng. Padahal makna harfiahnya tidak seperti itu, Bang. Saya bisa ngomong ini karena saya bagian dari situ. Ya saya bagian dari itu juga soalnya, makanya nanya yang pengen Iya. tahu yang aslinya ya kan. Iya. Nah, kayak mbak Jadi, saya ya kan, Bang. Iya. Mbak saya ini Karena 12 bersaudara dari Makassar. siap. Nah, di saat Belanda itu, zaman Belanda itu, Bang, ceritanya almarhum nih. Nah, jadi dijajah sama Belanda itu lari, Bang. Nah, Iya. jadi sisa satu di Makassar, Daeng Sutra yang melawan Belanda itu gitu. Yang lain itu lari ada di Pulau Sapeken, Pulau Sumenep itu, Bang. Itu yang ini Daeng semua gitu, Bang. Makanya nah, salah satunya ya cucunya ya saya gitu, Bang. Dari Daeng itu gitu, Bang. Makanya saya pertanyakan sekarang, Daeng itu ya kan, nggak ada yang bilang itu adalah darah biru, katanya, Bang. Iya kan? Iya, dulu Turunnya seperti darah itu. biru. Jadi sematan kata daeng pada tempo dulu itu tidak gampang. Iya, betul, Sama betul, Bang. dengan sematan kata andi di zaman dulu itu tidak gampang. Daeng itu kan kakak, andi itu kan adik. Makna harfiahnya. Iya, Oh, makna gitu. harfiahnya. Dan Berarti kerajaan Tuhan, yang ada di daerah timur dan kerajaan yang ada di daerah selatan itu mereka bersaudara semua historikalnya. berarti itu Daeng masih ya, Bang, atasnya. Iya, ini pemaknaan secara harfiah, Bang. Tetapi kan Iya. bergeser makna itu. Sekarang daeng bahkan cenderung dikategorikan bahasa umum. Sedangkan andi diidentikan dengan bahasa dari keturunan. Kan gitu. Padahal dulunya daeng itu disematkan pada keturunan raja-raja. Dan andi itu pada keturunan raja-raja murni. Gitu. Cuma kan sekarang istilah daeng itu apalagi menjadi bahasa hari-hari sehingga bergeser maknanya. Historical berubah, dia menjadi daeng itu menjadi ciri khas orang Sulawesi Selatan, iya kan? Justru andi ini dikatakan dari kalangan raja, kan gitu? Iya, kayak paman saya kemarin juga, Bang, ya kan. Itu marah sama saya. Kalau kamu punya keturunan harus dipanggil, anaknya tuh harus memanggil daeng sama kamu. Karena daeng itu gak gampang katanya, gitu. Tuh. Iya, memang nggak gampang, Bang. Apalagi kalau dari laki-laki ya, nggak gampang. Iya. Iya, soalnya Memang, soalnya mbak saya yang 12 orang ini kan memang asli keturunan Makassar Daeng semua ya kan. Di zaman dulu masih Indonesia dijajah sama Belanda nih, gitu, Bang. Masa iya sih ya kan bisa apa tuh? Jadi apa? Kayak sekarang kayak semua dipanggil Daeng kata Bang Akal ya kan? iya, menjadi umum. Menjadi umum, iya. Seperti itu. Menjadi Iya. umum ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Sedangkan paman saya ngomong gak gampang gitu. Nggak gampang, Bang. Iya. Nggak gampang, Bang. Cuman saya cerita ini karena akan ada pergeseran makna kan. Tapi Iya. ya mungkin orang-orang yang tidak paham, mereka menganggap apa yang cerita ini hal yang nggak masuk akal. Tapi datanglah ke rumah. Datang ke rumahku di Alaudin, orang paham siapa saya dan mampu bercerita apa. Kalau itu, tapi sekali lagi itu bukan suatu hal yang menyolok. Kalau aku sih kembali lagi ke pribadi masing-masing lah di era sekarang. Ini cerita pemaknaan aja, Bang, yang Abang bilang ya